Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan membahas rangkuman soal ujian sekolah Pendidikan Agama Islam kelas 6. Materi kelas 1, memahami pesan pokok Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian menentukan urutan wudhu, membaca basmalah, berkumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Selanjutnya, sikap keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat ketika berbuat salah. Materi kelas 2, memahami pesan pokok Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kemudian tata cara sholat dan bacaannya. Niat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian serta lingkungan sekitar. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur, istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, materi kelas 3, menjelaskan makna Quran surat Al-Anbiya ayat 4 dengan Asmaul Husna Al-Alim. Qul rabbi ya'lamul qawla fis samawati wal ardi wa huwas samiul alim. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 4. Al-Alim, Al-Alim artinya Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perkataan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Selanjutnya, menentukan urutan wudhu sudah ada di materi kelas 1. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba mengingatkan kepada kaumnya dan Raja Namrud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung, sehingga Nabi Ibrahim menunjukkan kelemahan patung tersebut di hadapan Raja Namrud beserta pengikutnya agar mereka tersadar. Tetapi Nabi Ibrahim justru mendapat hukuman untuk dibakar. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian materi selanjutnya, hikmah ibadah sholat. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai, menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Kemudian niat yang baik untuk menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridho-Nya. Ikhlas menjadi syarat dan diterimanya amal. Kemudian selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan pengamalan surat An-Nasr. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Kemudian selanjutnya materi kelas 4, makna Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal yang sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Kemudian gemar membaca. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat membaca antara lain menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperoleh ide, sikap santun. Berikut beberapa contoh sikap santun: mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Berbicara dengan lembut dan tenang,
Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong dan kesulitan. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakan untuk menjenguknya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat, jelata, dan sebagainya. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerjasama temanmu. Mengungkapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujaan secara langsung. Kemudian perilaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dengan lurus hatinya, tidak curang, misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Kemudian mengurutkan tata cara berwudu. Materi sudah ada di kelas 1. Kemudian kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya beliau banyak. Meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa, harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu sabar, bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya orang yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Selain itu, putra-putrinya meninggal dunia sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama malaikat dan tugasnya. Jibril adalah malaikat bertugas menyampaikan wahyu. Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Ridwan adalah malaikat bertugas menjaga pintu surga. Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Israel
adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Munkar Nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan dalam kubur. Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Kemudian ikhtiar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung pada gigi atau tidaknya usaha kita. Sedangkan ikhlas menerima apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Yang terpenting kita sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Materi kelas 5, hukum alif lam syamsiah pada surat At-Tin. Wattini wazzaitun ilalladzina wa amilus solihati biddin. Kemudian memadukan ayat dan arti surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang meradik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kemudian Rasul ulul azmi adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah puasa Ramadan, ungkapan rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran. Kemudian menyikapi perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat dan 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah tetap saling menghargai perbedaan dan boleh melaksanakan sholat tarawih seperti cara Nabi Muhammad SAW ataupun seperti cara Khalifah Umar bin Khattab. Nama Rasul dan kitab sucinya: kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu, mulai dari dalam kandungan lebih kurang 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat serta dan setia dan patuh kepada mereka. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing
memperhatikan dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitu jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Contoh sikap hormat kepada guru, berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati dan tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Pelaksanaan sholat tarawih hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Dikerjakan setelah sholat isya, bisa dilaksanakan sendiri atau berjamaah, diakhiri dengan sholat witir. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Menghargai sesama manusia, menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Nasihat Luqman kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan angkuh atau sombong, berbuat baik. Kemudian materi kelas 6, penerapan makna Asmaul Husna As-Somad, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membantu teman di sekolah atau di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Al-Muqaddim, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Al-Muqtadir, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Al-Baqi, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta dan mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Toleransi antar umat beragama, tidak mengganggu ibadah agama lain, menghargai keyakinan agama lain, tidak ikut serta dalam ibadah agama lain. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Alamin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Manfaat toleransi, mewujudkan kerukunan, menciptakan lingkungan yang damai dan tentram, mempererat tali persaudaraan, menghindari konflik dan perpecahan, meningkatkan keimanan, melatih diri jadi lebih baik. Kisah keteladanan sahabat Nabi. Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah, sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah, sangat pembela kebenaran, sangat pemberani. Pengamalan surat Al-Kafirun, yaitu mengenai sikap toleransi antar umat beragama seperti di poin kedua. Hikmah beriman kepada hari akhir. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kemudian manfaat infak dan sedekah. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari rezeki. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.